Hoax itu menurut kamu apa sih? Hoax itu berita bohong. Nah, berita bohong itu kayak berita yang seolah-olah dianggap benar padahal dia itu salah. Mas Chandra tahu nggak hoax itu apa? Tahu, hoax itu adalah berita yang untuk menutupi suatu kebenaran dan suatu fitnah yang sangat meresahkan untuk masyarakat dan publik umum. Tahu, hoax itu menurut saya berita atau kabar palsu yang menimbulkan keresahan. Podcast Pantai, Pandiran Santai Informasi Hukum Kumham Kaltim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas hukum. Halo, jumpa lagi dengan saya Erika di podcast Pantai, Pandiran Santai Informasi Hukum Kumham Kaltim, di mana kita tetap konsisten untuk menyampaikan dan menyebarluaskan informasi hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia yang kekinian tentunya, yang tengah hadir di tengah-tengah masyarakat dan menjadi permasalahan yang tidak selesai-selesai tentunya. Dan kali ini di podcast episode sekarang nih merupakan saya bilang episode yang gimana ya, pamungkas, dibilangin juga episode yang luar biasa atau episode yang super-super. Kenapa? Kami menghadirkan narasumber yang sebenarnya dari awal-awal kita podcast kita sudah mengharapkan beliau untuk hadir bersama kita. Namun dengan aktivitas beliau cukup padat, akhirnya alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita bersama-sama untuk membahas terkait permasalahan hoax ataupun hate speech yang lagi-lagi masih paling banyak di Indonesia, yaitu Ibu Santi Mediana Panjaitan. Halo Ibu. Halo Ibu. Apa kabar Ibu? Baik, Mbak Erika. Erika panggil Ibu Santi ya Ibu ya. Iya. Sebagaimana kita ketahui bahwa baru-baru ini atau beberapa bulan ini Microsoft sudah meluncurkan terkait rilis survei mereka terkait netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Mungkin Sobat Hukum bisa mengeceknya nanti ya di informasi yang lain. Di mana netizen Indonesia mendapat anugerah, bukan anugerah ya Bu ya, julukan. Ya, julukan Sindiran mungkin ya sebagai netizen yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Jadi tandanya paling bawah. Nah, ini kita mau bertanya nih sama Ibu nanti, apakah termasuk juga hoax dan hate speech itu sebagai penyebab mengapa Indonesia atau netizennya disampaikan sebagai netizen paling tidak sopan? Namun sebelumnya kami mau nanya dulu nih sama Ibu nih. Sebelum ngobrolin soal hoax ataupun lebih dalam soal hukumnya, mungkin kita ngobrol dulu tentang sejarah atau sebenarnya hoax itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sih Bu? Sebenarnya hoax itu sudah ada di KBBI. Jadi hoax itu kalau di KBBI namanya berita bohong. Jadi kalau kita bilang berita bohong itu antara lain juga sebagai bagian dari ujaran kebencian. Jadi ujaran kebencian ini sebenarnya udah familiar sih Mbak di KUHP. KUHP kita tahu aja ya. KUHP kita yang udah KUHP lama tuh zaman penjajahan Belanda yang sampai sekarang masih kita pakai ya. Belum kita ganti dengan kondisi lokal di Indonesia. Jadi ujaran kebencian itu udah ada di KUHP. Di dalam ujaran kebencian itu ada anak-anaknya Mbak. Jadi ujaran kebencian itu ada penghinaan, ada fitnah, ada pencemaran nama baik, ada provokasi, ada kemudian menghasut, ada yang terakhir perbuatan tidak menyenangkan, dan yang terakhir itu juga ada hoax itu tadi berita bohong. Mungkin itu bagian dari yang kita sebut-sebut dengan ujaran kebencian. Atau bahasa anak-anak Jaksel hate speech gitu ya. Oh ya, hate speech itu ya. Padahal artinya apa ya? Oh, ujaran kebencian. Jadi hoax itu masuk situ ya, Bu? Iya, jadi dia tuh sebenarnya udah ada sejak zaman KUHP. Coba kita bayangin udah zaman Belanda. Jadi zaman dulu sebenarnya netizen zaman dulu juga sudah julid ya. Iya, udah ada. Baru-baru ini udah diatur sebenarnya di dalam hukum. Cuman mungkin boomingnya itu baru terakhir-terakhir ini gitu aja sih Mbak. Nah kalau lihat di Google itu, kalau saya nggak salah lihat baca itu, hoax itu sebenarnya keluarannya dari hoax pocus. Hoax pocus tuh zaman dulu tuh cuman untuk bercandaan gitu lah ya. Sejarahnya zaman dulunya itu gitu ya. Sejarahnya zaman dulu tuh asal katanya itu
dari orang-orang yang bercanda sebenarnya. Jadi bercanda lama-lama jadi serius. Nah ini baper, jadi kebawa hati kan. Nah inilah yang disebutkan dengan kenapa hoax ini masuk ke bagian dari ujaran kebencian. Dan tentunya Indonesia juga seperti Ibu bilang tadi udah membuat aturan hukumnya mulai dari lama, mungkin spesifikasinya ataupun aturan-aturan yang melengkapinya mungkin baru-baru ini ya Bu ya. Boleh mungkin dikasih tahu sama kita Bu yang mulai dari aturan yang dulu dan sekarang terbaru apa tuh Bu terkait masalah hoax atau hate speech? Kalau kita dari dasar hukumnya Mbak ya, dari KUHP dulu ya Mbak ya, kita lihat di pasal 154. Ini ada ujaran kebencian terhadap pemerintahan. Itu ada. Kemudian di pasal 156 itu ujaran kebencian kepada golongan tertentu, tetapi yang dispesifikasi adalah agama. Kemudian di pasal 310 dan sampai dengan pasal 321 itu ujaran kebencian terhadap seseorang atau bahkan orang yang sudah meninggal. Jadi itu yang di KUHP yang sudah kita tahu udah lama itu tadi ya. Kemudian di Undang-Undang ITE itu juga ada tentang ujaran kebencian ini. Di pasal 27 itu mengedarkan, menyebarluaskan tentang ujaran kebencian tetapi menggunakan ITE. Elektronik itu, ya. Informasi dan transaksi elektronik ini dipakai untuk menyebarluaskan berita bohong. Itu di pasal 27, kemudian di pasal 28 ayat 1 itu adalah membuat berita bohong tetapi menyebabkan kerugian secara ekonomi terhadap seseorang. Kemudian yang di pasal 28 ayat 2 itu mengarah kepada golongan sara. Jadi dia mengarah kepada sara. Dan kemudian yang pasal 29 dia itu mengancam dengan menggunakan media elektronik. Jadi unsur-unsurnya harus terpenuhi dulu baru bisa dilakukan sanksi pidana. Kalau misalkan sekarang ini kan sempat kemarin ada hoax mulai tinggi tuh di saat mulai ada pemilu ya Bu ya. Nah ini kan ntar lagi pemilu lah ya. Ini ntar lagi hoax juga mulai naik pada saat kita nih. awal-awal COVID itu. Itu tuh masuk juga dalam pasal-pasal yang baru saja Ibu sebutkan. Sebenarnya gini Mbak, ujaran kebencian ini agak unik ya. Kita bisa bilang dia deliknya ada delik aduan, tetapi kalau dia sudah menyebar luas di dalam masyarakat dan meresahkan masyarakat, itu kepolisian bisa melakukan tindakan. Jadi kalau itu sudah ya tadi itu netizen itu sudah bergerak gitu, biasanya itu pemerintah bisa melakukan tindakan, dalam hal ini kepolisian ya. Jadi ada deliknya, delik aduan biasanya kalau misalnya 310 sampai 321 itu yang merasa dirugikan itu bisa melaporkan. Tetapi bisa juga pada saat dia meresahkan masyarakat dan ini sudah menyebar luas di masyarakat, kemudian mengakibatkan hal-hal tertentu, maka itu bisa dilakukan tindakan. Kita ngambil contoh aja lah Mbak. Kemarin yang ada pemindahan IKN, nah itu ada baru-baru ini ya Bu ya, yang baru-baru ini itu kan bisa dilakukan tindakan oleh kepolisian, oleh tim cyber crime-nya kepolisian. Nah di situ tuh tidak ada aduan sebenarnya, tapi memang ada beberapa masyarakat yang melaporkan hal ini karena merasa tersinggung. Nah hal-hal yang seperti ini akan bisa dilakukan untuk menjerat orang-orang yang melakukan ujaran kebencian. Apalagi sekarang ya panas nih ya, ada kemarin minyak goreng hilang, terus kemudian ada lagi pemindahan IKN ini, kemudian entar lagi nih masalah pemilu. Jadi kita bisa lihat bahwa ujaran-ujaran kebencian di masyarakat itu bisa cepat menyebar dan juga masyarakat ini kadang-kadang tidak sadar. Jadi kita harus terus memberitahukan kepada masyarakat, kalian harus sadar dong menggunakan media-media sosial kalian, untuk menggunakan jari-jari kalian, kemudian menyebarluaskan sesuatu tuh sadar dulu ini beritanya benar atau tidak, kemudian dicek dulu kebenarannya, dan kemudian kalau memang sudah benar dan itu sudah ada buktinya, itu namanya kebebasan mengungkapkan pendapat dan itu hak asasi manusia. Jadi ini memang antara ujaran kebencian dan kemudian hak asasi manusia untuk mengungkapkan pendapat itu tipis memang intinya jaraknya ya, pembatasnya antara ujaran kebencian dan kemudian hak asasi manusia untuk mengungkapkan pendapat di muka umum.
Tadi saya sempat menangkap ada bahasa Ibu bahwa masyarakat kita ini kadang-kadang tidak sadar. Iya. Tidak sadar itu mungkin bisa Ibu lebih jelasin. Sadar itu maksudnya apakah dia diguna-gunain atau dia dipaksa atau sebenarnya dia tuh lagi dihipnotis gitu, Iya. gimana tuh Bu tidak sadarnya Bu? Jadi gini Mbak, dalam pidana itu harus ada unsur yang tadi saya ceritakan ya. Ada unsur yang harus dilengkapi dulu. Pertama, seseorang itu secara sengaja menyebarkan ujaran kebencian. Kemudian dia tanpa hak untuk menyebarluaskan itu, dan kemudian dia tanpa bukti, artinya fitnah tadi itu ya, tanpa bukti, tanpa dia hadir langsung, tanpa dia mencari tahu ini benar atau tidak beritanya. Itu unsur-unsur yang dipenuhi untuk dilakukan penindakan terhadap sanksi pidana ini tadi. Nah, jadi kalau udah unsur dipenuhi, kemudian dia bisa dilakukan pidana. Nah, yang tadi Mbak Erika tanyakan itu adalah apakah dia sadar atau tidak sadar ya. Sebenarnya begini Mbak, itu tadi yang saya sebutkan, kita harus cerdas menggunakan media sosial, kita harus cerdas menggunakan jari-jari kita untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau ada berita masuk ke kita baca. Kemudian kita lihat ini berita benar atau enggak. Jangan langsung disebar ya. Jadi dikit-dikit sekarang kan banyak tuh grup-grup atau apapun ya, begitu kelihatan booming nih, bener nih. Wah, udah orang yang nyebarin ini orang yang saya kenal nih. Orangnya pasti orang yang tidak menyebarkan hoax menurut kita. Tapi kita nggak mencari tahu dulu ini benar atau enggak. Kemudian kita lihat ini kenyataannya, kita logika benar atau tidak gitu kan Mbak. Jadi hal-hal yang seperti ini yang harus kita sadari dulu, terutama kita tadi Mbak Erika pernah sampaikan juga waktu sebelum-sebelumnya mungkin ya, cerdas berliterasi di dalam digital ini ya, berliterasi. Jadi hal-hal yang seperti ini yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita menyebarluaskan, karena menyebarluaskan juga bisa kena jerat kan. Artinya dia dengan sengaja ya. Nggak ada tuh kalau udah kita share terus bilang nggak sengaja kepencet, nggak mungkin kan itu. Ya mungkin aku bisa nangkep bahwa tidak sadar pengertian Ibu itu bahwa kadang pada saat kita membaca sesuatu itu kita bawa perasaan gitu. Iya, baper. Atau kita bisa masuk dalam, saya termasuk korbannya atau keluarga kita pernah menjadi bagian korban dari itu, jadi tanpa kita pikir panjang lagi, tadi mungkin tanpa sadarnya itu. Padahal seperti kita pernah ngobrol dulu bahwa ada gium hukum, bahwa masyarakat harus tahu hukum, dianggap tahu hukum, walaupun sebenarnya dia tidak tahu. Dan untuk itulah podcast kita hadir ya Bu ya di sini ya. Jadi bagi masyarakat supaya kayak sekarang prepare nih, kita bakal menghadapi berbagai macam terpaan lagi nih ya Bu ya, bentar lagi terpaan dari berita-berita yang sebenarnya mungkin itu bagian dari ujaran kebencian, belum lagi provokasi. clickbaitnya tuh kadang-kadang judul dari teman-teman wartawan ini surat kabar ataupun humas juga kadang-kadang clickbaitnya itu kadang-kadang menarik sekali loh Bu. Pas kita buka ternyata zone. Nah, itu juga masuk gak sih Bu dalam memancing masyarakat untuk jadi terprovokasi? Jadi kalau kemarin saya tuh baca berita di Kemenkominfo ya Mbak ya, itu ada saduran yang bagus. Sebenarnya ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam hal cerdas berliterasi digital ini ya. Yang pertama, kita lihat bahwa penyebaran hoax atau ujaran kebencian itu banyak dari media sosial yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya Facebook, misalnya lagi Twitter, kemudian ada Instagram, dan yang sekarang nih yang lagi booming-boomingnya itu adalah TikTok. Saya kira micet Bu. Bukan micet lagi. Lewat itu ya, cerita lain ya. Itu adalah sumber-sumber tempat penyebarluasan berita hoax dan berita ujaran kebencian. Jadi kita hati-hati menggunakan media-media itu karena banyak yang istilahnya disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua ini yang tadi Mbak Erika sampaikan itu berita digital. Jadi media-media berita digital yang tadi tuh judulnya itu wow, coba perhatikan nomor 5 ini mencengangkan seperti itu kan, itu banyak gitu ya. Sekarang ada hashtag yang baru, tanggapan Lesti bagaimana. Nah, itu ada tuh yang kayak gitu-gitu. Jadi pemersatu umat pemersatu umat nanti kita bicarakan di next ya. Jadi itu tuh seperti kayak gini nih masyarakat suka gitu loh. Jadi masyarakat tuh suka yang judulnya tuh bombastis. Padahal kalau dibaca kontennya nggak ada isinya, nggak nyambung juga. Nah,
kita tuh lihat judul aja udah Saya kayak gitu suka gitu. ya kan, kita lihat judul aja udah langsung share. Nah itu padahal kita nggak lihat nih di dalamnya itu isinya ngapain, ngomongin apa, ya yang benar kalau yang kita share. Jadi yang media-media sosial, media-media digital yang seperti berita-berita, kita tolong cari yang sudah kredibel. Jadi istilahnya kalau zaman dulu itu kan ada koran itu harus ada siupnya. Artinya mereka punya kode etik jurnalistik yang artinya mereka sebelum men-share berita, mereka mengecek dulu kebenarannya. Makanya mereka butuh wartawan. Kalau sekarang saya lihat itu di sini dicuplik, di sana dicuplik, digabung jadi beritanya dia gitu kan. Fotonya pakai fotonya orang, di-share sama beritanya dia. Nah, seperti itu mereka cari viewers. Jadi mereka cari orang-orang yang suka melihat. Itu mungkin ada unsur ekonominya dari YouTube ya. Mungkin nanti Mas Madi sama coba di ini subscribersnya Kaltim Kaltara ini tolong dinaikkan. Jadi gimana caranya lah? Apa kita nanti ini apa namanya berita podcast kali ini kita bikin judulnya agak bombastis gitu ya? Yang penting jangan clickbait Ibu ya. Iya. Jadi itu berita-berita yang apa digital yang seperti itu yang kita harus pastikan bahwa ini berasal dari sumber yang kredibel. Kalau kementerian biasanya sudah punya nih YouTube sendiri, kemudian Instagram sendiri yang official ya, yang kadang-kadang udah ada centang birunya itu. Iya. Nah itu harus kalau kita mau dapat berita yang benar mungkin dari tempat-tempat seperti itu. Kemudian yang ketiga yang paling banyak juga menyebarkan berita hoax atau ujaran kebencian ini dari WA, Line, kemudian Telegram. Nah ini juga banyak nih disebarluaskan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, kemudian sampai ke tangan kita pun secara sepintas membaca, kemudian kita share. Nah ini Saya enggak Bu, kita, Ibu tadi jemput kita. banyak. Oh iya, saya berarti ya. Jadi apalagi banyak nih grup-grup kan, grup-grup WA, grup keluarga, grup apa kantor aja udah berapa kan. Kemudian belum lagi grup SMA, grup SMP. Ini berita banyak sekali yang kita ini terima dari situ. Nah, kalau kita memang lagi gabut ya, nggak ada kerjaan lah, baca ikutan share ini agak sedikit kalau saya bilang tolong agak sedikit berbijak kalau bahasa Indonesia bijak menggunakan media sosial Anda. Jangan sampai Anda juga diikut sertakan dalam penyebarluasan ujaran kebencian atau hoax ini. Saya sempat baca nih Bu beberapa artikel bahwa yang paling banyak bermasalah dengan hoax ataupun hate speech itu rata-rata usia mulai dari range remaja sampai dewasa. Jadi tandanya orang-orang dewasa pun seumuran kita, dewasa ini kita kan dewasa. Ternyata kadang-kadang suka kebablasan atau mungkin lupa diri bahwa apa yang dia lakukan ataupun informasi yang dia sampaikan itu malah membahayakan diri dia dan orang lain. Kayak sekarang nih Bu, kayaknya sekarang ini kan beberapa instansi pemerintah sudah mulai membuka soal penerimaan pegawai ataupun taruna-taruni. Itu pasti sudah mulai banyak nih Bu, nanti Bu berita-berita bahwa penyebaran. Untungnya ada beberapa nih Bu masyarakat yang cukup cerdas, sempat itu mengkonfirmasi tuh ke kita Bu, ini benar nggak sih ada seperti ini? Nah, itu sudah cukup diacungi jempol ya. Nah sayangnya ada beberapa masyarakat ataupun oknum yang sedihnya dia mungkin mengambil keuntungan dari situ ataupun saya nggak tahu juga paham kenapa tujuan dia, tapi dia dengan gampangnya forward for many times Bu. Diteruskan dengan cukup banyak, ini sudah ada tandanya ya. Iya Bu, jadi sudah forwardnya berapa banyak ya nih Bu. Nah kalau kita mengalami seperti itu tuh Bu, ataupun kita melihat ataupun kita mengalami menjadi korban akibat hoax ataupun hate speech, apa yang harus kita lakukan Bu? Sebenarnya gini Mbak, kalau korban ini kan sebenarnya kita lihat yang sekarang ada dan banyak itu adalah gunung es sebenarnya kan. Kita banyak korban tetapi ya sudahlah ya, kita kan dewasa sama dewasa gitu kan. Mereka melakukan hak asasi mereka dan kita ya sudahlah cukup terima aja. Mungkin ini cuman mereka sakit hati gitu lah ceritanya. Kan banyak juga nih pemerintah juga banyak di hate speech ya sama masyarakatnya sendiri. Itu entah mereka mengungkapkan kebenaran atau mereka memang melampiaskan ketidaksukaan atau rasa ketidaknyamanan mereka terhadap pemerintahan begitu kan. Jadi kalau
ini korban dan itu sudah menimbulkan efek terhadap ekonomi. Jadi ada stabilitas ekonomi kita terganggu, seperti banyak bintang-bintang gitu kan. Si artis-artis itu nah ini endorse-nya itu berkurang atau karena sudah ada hate speech atau berita-berita bohong itu Atau rumah menyebabkan makannya difitnah, bahwa Iya. kan berpengaruh tuh Bu. banyak juga tuh yang Usaha-usaha pokoknya gitu, Bu. dia berpengaruh terhadap ekonomi, menimbulkan kerugian secara ekonomi, dia bisa melakukan aduan tadi. Terus kemudian dia menimbulkan trauma mental ya. Ini yang agak banyak tapi nggak disadari itu kena mental. Ini yang kayak orang-orang zaman sekarang bilang wah kena mental kamu ya gitu. Itu gara-gara hate speech juga. Iya sih. Ada dua nih Mbak. Jadi kalau dia korban ya kalau misalnya sampai ke ekonomi dan mental tadi terganggu ya bisa lakukan aduan kepada kepolisian. Terus kemudian kalau tidak mentalnya ya udahlah bisa gitu kan. Kita tinggal masukin aja ke tempat yang dia lakukan hate speech. Misalnya nih dia Facebook. Itu kan ada unsur ada fiturnya tuh ya Mbak ya, report. Reportnya kenapa? Nanti ada alasannya. Kemudian kalau dia Instagram misalnya, itu juga bisa ada di report. Jadi kita bisa laporkan kepada pihak Facebook atau pihak Instagram bahwa ini mengganggu. Seperti itu. Jadi misalnya Google juga. Dan sekarang Mbak, kalau saya baca di websitenya Kemenkominfo, berita hoax atau berita apapun, konten apapun yang ada di media sosial, dan media apapun, bisa kita lakukan aduan, bisa kita laporkan bahwa ini sesuatu yang bersifat negatif, hoax misalnya, atau apapun lah yang kita tidak senangi, itu bisa kita lakukan laporan kepada mereka. Nanti kalau misalnya hoax, kita misalnya cari tahu nih, ini benar nggak beritanya, nanti mereka ada sukarelawan yang bisa mencari berita ini benar atau tidak. Kemudian setelah mereka bilang itu salah atau hoax, mereka biasanya nyebarkan bahwa ini berita hoax, ini berita hoax. Seperti misalnya kemarin ada minyak goreng terguling itu ternyata hoax itu kan Mbak. Jadi ada tulisannya hoax, ini berita bohong seperti itu. Jadi maksud tandanya ya Bu ya, masyarakat juga diperlukan untuk aktif. Jangan membiarkan saja jika kita tahu bahwa ini hoax, jangan biarin aja, tapi paling tidak kita laporkan ke aduan konten tadi ya Bu. Karena di tiap-tiap media sosial itu pasti sudah ada fitur-fitur untuk pengaduan, apakah ini spam ataupun dia ini ada unsur-unsur hoaxnya. Nah kalau boleh tahu nih Bu, sebenarnya kasus hoax di Indonesia yang akhirnya masuk ke ranah hukum banyak nggak sih Bu? Akhirnya dia dapat hukuman deh gara-gara ketidaksadaran dia melakukan hate speech ataupun hoax itu. Udah banyak belum? Sebenarnya banyak Mbak, cuman memang diawali dengan sebuah mediasi yang tadi kita bilang kan Bu. Jadi antara Bu sama Mbak jadi Mbak. Jadi kita lakukan mediasi. Biasanya ada mediasi, ada yang memediasi dulu supaya ini tidak melanjut ke ranah penyidikan atau dia dilakukan pemidanaan seperti itu. Tetapi memang kalau ini efeknya sudah menimbulkan ke arah ekonomi dan itu menimbulkan kerugian yang sangat besar, itu bisa. Jadi misalnya kayak kemarin yang tentang IKN itu, yang ada buangan Najin dan teman-temannya itu kan masuk ke ranah hukum juga. Oh iya benar, sampai bawa-bawa para petinggi-petinggi agama itu ya Bu ya. Itu kan bisa sampai ke ranah hukum juga. Jadi sebenarnya itu gunung es Mbak. Sebenarnya semua kasus pidana itu adalah gunung es yang kita lihat tuh cuma yang di ujung yang booming aja sebenarnya. Tapi itu sebenarnya banyak dan kita sudah menjadi korbannya juga sebenarnya, cuman kita nggak sadar aja, ya sudahlah gitu kan. Kita cukup kuat mentalnya untuk mengatakan ya sudahlah, paling report ini berita bohong report. Nanti kalau reportnya banyak itu biasanya akunnya diblok sama pihak Instagram atau pihak Facebook kan. Nah lagi-lagi tadi kita ngobrol bahwa sudah cukup banyak aturan hukum yang mengaturnya. Dan setelah ada aturan hukum dan tindakan dari masyarakat ataupun tindakan dari pemerintah, menurut pandangan Ibu ada progres nggak sih Bu tentang perubahan signifikan terkait masyarakat Indonesia yang memang sudah paham soal hak ataupun hate speech itu? Jadi inilah fungsi kita ya Mbak ya, melakukan podcast ini supaya menyebarluaskan kepada masyarakat yang saat ini menonton podcast ini. Tolong jaga media sosial Anda dan tangan Anda pada saat menyebarluaskan sesuatu atau menceritakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Ingat, mungkin
saat ini kita menyebarluaskan sesuatu hal yang bohong atau ujaran kebencian yang tadi bacamnya banyak, itu fitnah lah, provokasi lah, dan teman-temannya. Jadi kita harus hati-hati dengan menggunakan itu. Makanya kita gunakan podcast yang seperti ini supaya kita memberikan kesadaran kepada masyarakat juga bahwa entar lagi nih suasana akan semakin panas dengan pemilu. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sekarang tolong berhati-hati, terutama kita nih yang ada unsur pemerintahnya ya. Nah itu dia ASN ini ya. ASN ini juga sebenarnya kita nih sebagai media pemersatu, bukan cuman yang ada kata-kata pemersatu bangsa itu tadi. Kita ini sebenarnya media pemersatu sebenarnya. Kita yang orang-orang PNS yang dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan sesuatu dan menyebarluaskan berita positif, kita harus menyebarluaskan berita positif. Sebenarnya netizen ini nggak banyak salah juga, Mbak. Banyak yang salah, tapi juga banyak yang nggak salah. Netizen positif juga banyak membuat petisi-petisi yang sebenarnya menguntungkan, seperti kemarin batik mau diklaim sama negara lain, kemudian reog juga mau diklaim negara lain. Kalau nggak gara-gara netizen, itu mungkin media-media luar juga nggak aware dengan apa yang sudah ada dan kita miliki ya. Sebenarnya netizen ini ada positifnya. Nah ini yang kita sukai, yang kita pilih, dorong. mau jadi netizen yang mana kita? Kita menyebarluaskan berita positif kah atau berita negatif kah? Kalau kita menyebarluaskan berita negatif, saya berharap kita hentikan untuk menyebarluaskan berita negatif apapun bentuknya. Istilahnya walaupun kita misalnya tidak suka, misalnya saya nggak suka sama Mbak Erika, ya sudahlah kita omongin langsung aja ya Mbak ya, secara kekeluargaan ya, secara adat istiadat gitu ya, daripada kita share di media sosial kita, di media elektronik kita, kemudian ini di capture orang, di share sama orang, jejak digitalnya itu nggak bisa hilang, bisa aja sewaktu-waktu itu bisa dibuka lagi sama orang-orang yang pinter-pinter IT gitu kan Mbak. Jadi tandanya saring dulu sebelum sharing. Ya, Itu sering saya dengar kalau beberapa masyarakat. Jadi saring dulu sebelum kamu sharing, dan gunakan empati kita ya Bu ya. Jadi cerdas supaya jangan terprovokasi, dan karena kita iri ataupun kita benci, kadang-kadang kan kita suka ada rasa iri juga Bu. Itu berpengaruh juga sih Bu. Berpengaruh. Karena tadi lupa Mbak Erika, sebenarnya kalau kita cerdas dalam menggunakan media sosial, kita tuh bisa menjadi influencer. Ya. Nah itu dia. Kita bisa memberikan hal-hal yang positif yang membangun masyarakat, yang membangun orang lain, sehingga sebenarnya media sosial ini ada hal-hal yang bagus yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa kalau CPNS dulu Mas Jamil ya, dulu pernah ditanyain itu kan media sosial juga kan, media sosialnya apa, kemudian apa yang terakhir kamu share kepada masyarakat. Misalnya makanan tuh lagi enak-enaknya nih, lagi bulan puasa ya Mbak ya. Jadi kalau nge-share, oh nanti orang lain mikir nih mau makan nanti mau buka pakai apa. Nah, kalau kita share berita-berita yang positif kayak makanan gitu kan, udah membantu UMKM buat berjualan juga, terus membantu orang lain yang kebingungan mau buka puasa pakai apa kan. Nah, itu kan positif. Terus misalnya men-share tentang keindahan alam misalnya seperti itu. Jadi orang dari mana-mana, wah ini ada tempat bagus nih di tempat ini. Nah itu kan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar kalau kita pas ngambilnya yang bagus nih, kayak Mas Jamil biasanya di YouTube-nya bisa nge-share hal-hal yang positif gitu kan, bisa memberikan dampak positif juga buat masyarakat di sekelilingnya. Atau Mbak Erika nih masalah-masalah hukum, coba di follow nih. Mbak Erika ini punya YouTube yang YouTube hukum. Promosi ya, izin loh Mas. YouTube di Erika Channel loh teman-teman. Nah, sebenarnya Kanwil Kaltim Tara itu punya banyak media sosial yang dipercaya karena ini official ya. Jadi berita-beritanya pun kami jamin itu tidak hoax. Jadi tidak ada ujaran kebencian juga, sehingga nanti bisa lah ya untuk kita follow, kemudian juga bisa meningkatkan semangat nih buat yang ngerjain ya di podcast, di Instagram, di mana aja itu bisa untuk menimbulkan semangat kita buat memberikan informasi positif. Dan juga ini Mbak Erika, pada saat ini juga karena ini saya kebetulan ada di sini,
saya juga memohon kepada teman-teman semua yang nonton podcast ini, tolong berikan kami informasi, berita-berita apa atau ke analis-analis hukum apa yang kira-kira teman-teman butuhkan. Jadi nanti tema-tema selanjutnya itu adalah tema-tema yang berhubungan dengan kebutuhan dari teman-teman yang saat ini menonton podcast kami. Seperti itu. Nah, ya. Jadi nanti ditulis di kolom di komen di bawah. Tolong disebutkan aja. Oh, saya pengen tahu tentang misalnya yang sekarang lagi yang lagi rame-ramenya nih pemersatu bangsa yang apa? OnlyFans. Nah, itu langsung nengok ya. Jangan cepat sekali ngomong OnlyFans. Langsung gitu ya. Nah, misalnya itu kenapa orang beli aja bisa kena kan istilahnya, nggak nyebarin loh, cuman untuk konsumsi pribadi. Nah, misalnya seperti itu, atau pinjol, atau apalagi nih yang berita-berita yang apa tentang hukum yang dibutuhkan oleh teman-teman semua, sehingga nanti kita juga sasarannya tepat nih, kita mau membahas tentang apa, dan yang pasti itu berbobot dan juga apa tadi istilahnya Mbak Erika yang pertama? Yang pertama memberikan faktual kekinian. Kami juga tidak ketinggalan zaman nih apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Luar biasa ya Bu, ini kayaknya kalau saya nggak angkat bisa ngobrol sampai lama sih Bu, karena kan ini durasinya udah habis. karena head speech kan sebenarnya kayak tadi gampang-gampang susah sih dia sih. Kalau teorinya tuh kadang-kadang masyarakat Ibu enak banget teori aja, Iya kita sih. yang laksanain. Nah, padahal itu yang kita menginfluence ya Bu. Kita termasuk menginfluence juga nih ya teman-teman. Semoga kita menginfluence teman-teman semua untuk lebih cerdas dalam menggunakan media digitalnya, dan kemudian literasi digitalnya juga ditingkatkan. Nggak cuma literasi yang baca buku kan, sekarang ada macam-macam tuh literasinya. Buku juga ada digital loh Bu sekarang. Habis ini atau nanti Mbak yang itu buku Terakhir kan Mas? Nanti untuk yang ini podcast yang lain. Oh, podcast yang lain. Jadi di podcast kami ini juga ada kan pembacaan buku. Jadi ini juga untuk mencerdaskan teman-teman sekalian untuk tentang buku-buku hukum. Jadi gak usah membaca secara langsung, sudah ada rangkumannya. Nanti ada orang-orang yang membaca secara rangkumannya. Oke, luar biasa Bu. Ini saya mau bilang ini minta closing statement, tapi kayaknya udah ada juga ya. Sebenarnya Kalau bicara gini nih kadang-kadang kita juga takut nih Mbak. Takutnya kelewatan jalur, atau ini kalau jalan itu belok ke sana kah atau belok ke ya, sini. itu dia. Nah, itu Mungkin dia. selain kita minta masukan untuk tema apa aja, mungkin jika masyarakat cerdas hukum menyimak podcast kita sampai akhir dan ada saran ataupun koreksi terhadap kami, monggo nggak apa-apa, karena kan Silakan. kita juga menerima masukan ataupun saran ataupun kritik, tapi tetap lagi-lagi dengan cara yang baik. Ya, jadi segala sesuatu tuh kalau kita mau ungkapkan itu hak asasi tadi ya Mbak ya. Betul. Yang pertama diungkapkan dengan cara benar, dan kemudian berita yang disampaikan juga benar. Jadi semuanya harus yang benar untuk kita bisa ungkapkan kepada masyarakat, dan itu tidak dianggap sebagai ujaran kebencian. Perbuatan yang benar dan juga perkataan yang Di tempat yang benar juga nggak Bu? Oh iya, di tempat yang benar ya, nanti dia ngobrol gimana lagi. itu gosip ibu-ibu ya Mbak ya. Luar biasa sekali loh, jadi gak sia-sia dan memang benar kan kalau saya bilang bahwa ini podcast episode yang luar biasa, karena kan memang gak akan selesai, gak akan habis, gak akan cukup waktu kita jika kita mau ngobrol. Luar biasa banget loh Bu Santi loh. Next kalau kita ngobrol lagi podcast yang lain boleh ya Bu? Boleh saja sih Mbak, Dijadwalin. cuman memang karena kita ini kan masih awal permulaan ya Mbak ya, jadi kita butuh juga masukan dari teman-teman yang menonton nih, podcastnya kurang apa gitu. Jadi nanti suatu saat ini buat pengembangan podcast kita selanjutnya, dan juga ini kan sebagai bentuk pelayanan penyebarluasan informasi hukum. Nah kalau begitu Bu, mumpung ini udah di penghujung acara podcast kita, mungkin boleh nih Ibu sedikit aja berbagi terkait closing statement Ibu nih, apa lagi supaya masyarakat bisa lebih semangat lagi untuk bisa melawan hoax dan hate speech. Oke. Yang pertama tadi sudah disampaikan berkali-kali untuk teman-teman sekalian. Yang pertama adalah teman-teman harus cerdas menggunakan media sosial dan juga literasi digital teman-teman. Cari tahu sebelum menyebarluaskan. Kemudian sebarluaskan sesuatu hal yang positif yang tidak
menyebarluaskan ujaran kebencian karena kita nggak pernah tahu kapan itu akan kembali kepada kita. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman melihat ada sesuatu yang disebarluaskan secara negatif, cek dulu kebenarannya, bisa lewat ke Kemenkominfo. Di situ ada websitenya, kita bisa cek. Di situ adakah berita bohong yang kita sedang baca, atau kalau kita pengen tahu apakah berita itu bohong atau tidak, bisa juga kita laporkan aduan kepada mereka. Nanti mereka akan cari tahu. Kemudian yang ketiga, yang paling penting Mbak, penyebarluasan informasi atau berita itu adalah hak asasi manusia. Tapi hati-hatilah dalam menggunakannya, karena bisa jadi ada orang yang kena mental tadi, atau jadi ada orang yang jadi korban ekonominya hanya karena kita memberikan sesuatu hal secara sembarangan. Jadi itulah yang jadi pesan dari kami, dari saya, bukan kami ya, nanti kami Mbak Erika bilang enggak. Jadi dari saya pesannya hanya itu. Dan untuk perkembangan podcast kami selanjutnya, tolong berikan masukan kepada kami apa saja tentang tema dan juga tentang hal-hal yang bisa kita angkat di dalam podcast-podcast kita selanjutnya. Jadi kita maju bersama. Ya, Maju bersama, kita berinovasi bersama ya, punya berinovasi bersama. Ayo. Supaya nanti kita juga bisa memberikan hal-hal yang positif kepada masyarakat. Luar biasa, boleh dong tepuk tangan lagi. Itu tuh gak sih, kalau saya bilang saya sempet nahan nafas selama ngobrol ini bukan karena Mas Madinya nggak pakai Bukan karena puasa kan? bukan sih, tapi karena wow, ini kita sering dengar loh hoax, hate speech, tapi oh ya udah gitu. Tapi ternyata kan damage-nya tuh bisa ke fisik sama psikis ya Bu ya. Iya. Luar biasa masyarakat cerdas hukum. Baiklah Sobat Hukum, sebelum kita menutup episode kita pada kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu buah pantun. Petani ke sawah menanam padi, memasak beras untuk dimakan. Kabar itu peristiwa baru terjadi. Pahami dulu, jangan asal sebarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam pembaharuan, dan Kumham semakin pasti.